Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Malia Putri dan dalam video ini saya akan membahas tentang pentingnya bisnis model innovation di industri hiburan digital khususnya di musik dan film. Kenapa topik ini penting? Karena hidup kita sekarang tidak lepas dari yang namanya hiburan digital. Seperti contohnya kita streaming musik sambil kerja, bahkan nonton film sebelum tidur. Nah, kenapa industri hiburan harus bertransformasi digital? Jawaban singkatnya adalah karena dunia kita sudah berubah. Dulu kalau kita mau mendengarkan lagu, kita harus membeli CD. Atau bahkan kalau kita mau nonton, kita harus tunggu tayangan dari TV dan bioskop. Beda dengan sekarang, kita tinggal buka HP, kita langsung bisa menikmati semua platform digital yang ada. Itulah kenapa digitalisasi di industri hiburan itu bukan lagi pilihan, tapi sudah jadi keharusan. Sekarang saya akan membahas soal inovasi yang lagi rame di industri hiburan, khususnya musik dan film. Pertama jelas, inovasi utamanya itu di pengguna platform digital distribusi konten, seperti Spotify untuk musik dan Netflix untuk film. Monetisasi juga makin kreatif. Sekarang gak cuma jualan tiket atau album, tapi sudah ada model langganan dan iklan digital. Contohnya ya kayak Spotify Premium. Interaksi. Sekarang kreator bisa langsung terhubung dengan audiensnya lewat media sosial, live streaming, atau fitur-fitur interaktif lainnya. Audiens sekarang tidak cuma bisa menonton, tapi bisa mengirim komentar, merequest, bahkan vote buat konten selanjutnya. Terus ada juga pemanfaatan AI buat personalisasi. Kita semua pasti pernah merasakan rekomendasi lagu di Spotify atau Netflix itu pas dengan mood kita. Nah, itu kerja AI yang mengulik preferensi kita buat pengalaman yang makin relevan. Inilah kenapa alasan perlu untuk inovasi digital. Karena yang pertama, perubahan perilaku konsumen. Konsumen sekarang menginginkan akses mudah, beragam, dan personal. Mereka mau menonton dan mendengarkan kapan saja dan di mana saja. Kedua, persaingan dengan platform digital. Platform seperti Netflix, Spotify, dan YouTube telah mengubah cara konsumsi hiburan. Mereka memaksa pemain lama untuk beradaptasi. Dan terakhir, tentu saja karena teknologi yang terus berkembang. Perbandingan model bisnis tradisional versus digital dalam industri hiburan. Pertama dari segi market reach. Dulu jangkauan itu terbatas. Mau dengar lagu harus ke toko, mau nonton film ya ke bioskop. Sekarang cuma butuh HP dan kuota. Platform digital bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Lanjut ke dominance. Pemain lama biasanya kuat di bagian market, produksi, distribusi, bahkan promosi. Tapi sekarang pemain digital muncul dan langsung ngegas mengubah aturan main. Mereka disrupt market dengan cara yang lebih agile dan consumer centric. Terus adaptability. Adaptability ini menarik. Perusahaan tradisional itu biasanya butuh waktu lama untuk adaptasi. Misal dari kaset ke CD dan dari CD ke digital. Itu lama sekali transisinya. Sedangkan pemain digital cepat. Begitu ada tren baru atau teknologi baru, mereka langsung coba dan improve. Sekarang ke consumer interaction. Kalau dulu interaksi itu langsung dan fisik. Misalnya beli tiket, rental film, beli CD. Sedangkan sekarang semuanya serba digital. Seperti streaming, subscription, live chat. Bahkan bisa request lagu langsung di platform. Dan terakhir, service transformation. Dulu konten itu linear. Contohnya, film tayang jam 10 ya udah harus nonton jam 10. Tapi sekarang semua on demand. Kita yang mengatur mau nonton kapan, dari device mana, bahkan bisa dapat rekomendasi dari konten sesuai mood kita. Jadi bisa kita lihat bahwa pemain digital itu tidak cuma memberikan alternatif, mereka juga mengubah seluruh cara kita menikmati hiburan. Ada dua pendorong utama. Shifting digital consumer behavior. Yang pertama, konsumen beralih ke platform digital untuk kemudahan akses. Mereka mau dapat menikmati musik dan film kapan saja dan di mana saja, tanpa terikat pada format fisik atau jadwal tayang. Kedua, konsumen juga mencari variasi konten. Mereka mau akses ke perpustakaan yang lebih luas dengan berbagai genre, artis, dan pembuatan film. Selain itu, konsumen mengharapkan personalisasi. Mereka mau platform untuk memahami preferensi mereka. Dan terakhir, mereka ingin interaktif. Nonton dan mendengarkan saja tidak cukup. Mereka sekarang pengen share ke teman, ngobrol bareng komunitas, bahkan ikut terlibat langsung dalam konten.
Lanjut, the emergence of novel technologies and their potential. Contohnya teknologi streaming. Teknologi streaming telah memungkinkan distribusi konten digital secara efisien dan terjangkau. Terus ada AI. Ini bikin platform bisa memberikan rekomendasi konten yang personal dan relevan buat tiap user. Teknologi produksi digital juga telah menurunkan biaya pembuatan konten dan memungkinkan artis dan pembuat film independen untuk menciptakan dan mendistribusikan karya mereka sendiri. Terakhir, masuk ke VR dan AR. Bayangkan sekarang kita bisa menonton konser dari rumah, tapi seolah-olah lagi di venue. Ini bikin pengalaman hiburan jadi lebih imersif dan interaktif. Terakhir, tipe dan model inovasi bisnis. Saya memilih revenue model innovation dengan subscription model. Jadi bagaimana subscription model ini bekerja? Pertama, pengguna cukup bayar biaya langganan bulanan untuk bisa akses konten secara bebas, baik itu musik maupun film. Adapun keunggulannya, buat pengguna ini simple dan fleksibel. Buat perusahaan, ya tentu saja ini memberikan pendapatan yang stabil tiap bulan, dan mereka bisa melacak engagement user dengan lebih akurat. Model ini juga bikin ekosistem jadi lebih sehat. Kreator dapat royalti, perusahaan dapat income, dan pengguna dapat kenyamanan. Jadi bisa dibilang subscription model ini adalah win-win solution di era digital. Jadi kesimpulannya, transformasi digital itu bukan cuma soal teknologi, tapi soal bertahan dan berkembang di dunia yang terus berubah. Sekian presentasi dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.